Selamat bersama, berjumpa lagi dengan kawan Desa Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, tepatnya lagi tentang padat karya tunai desa yang nanti akan kita langsung implementasikan atau kita sambungkan ke Sisbuddes versi 203. Pada tahun 2021 ini, untuk padat karya tunai desa itu mempunyai aturan terbaru yang sebagai akibat dalam penanganan COVID-19 atau COVID-19. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, program padat karya tunai desa itu diberikan aturan bahwa 30% anggaran yang digunakan untuk padat karya tunai itu digunakan untuk membayar upah dari pegawai atau pekerjanya. Untuk tahun 2021 ini dijelaskan dalam Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 bahwa padat karya tunai desa itu harus mempunyai kriteria. Pertama, penggunaan dana desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai desa. Kemudian yang kedua, pekerja diprioritaskan bagi satu penganggur, yaitu yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini adalah orang yang tadinya mempunyai pekerjaan, tapi setelah terdampak dengan COVID-19, dia menjadi tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah perempuan kepala keluarga atau PK. Ini diutamakan untuk perempuan kepala keluarga. Selanjutnya, anggota keluarga miskin, serta yang untuk fleksibilitasnya itu ada yang terakhir adalah anggota masyarakat marginal lainnya. Ini untuk membuka fleksibilitas terkait program padat karya desa ini yang diperbolehkan untuk mengikutinya. Nah, yang ketiga itu besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD. Di sini tidak semua kegiatan diatur dengan menggunakan pola PKTD. Begitu juga dalam kegiatan fisik juga tidak harus menggunakan pola PKTD. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan pola PKTD yang diatur dalam Permendes ini. Kemudian yang keempat, pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Nah, di sini sudah disebut harus dibayarkan setiap hari. Nah, pada posisi ini juga harus disesuaikan dengan penggunaan SPP-nya. Kalau digunakan atau dibayarkan setiap harinya berarti kita harus menggunakan SPP Panjar, karena pejabat teknis kegiatan itu harus memegang uang dulu untuk melaksanakan kegiatan itu agar upah pekerja bisa dibayarkan setiap hari. Sebagaimana kita bisa tahu perbedaan antara SPP definitif dengan SPP Panjar dalam video yang telah kami upload di kawan Desa Channel. Untuk itu harus paham mana yang SPP definitif, mana SPP Panjar. Nah, yang kelima, dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerjaan dengan pekerja lainnya minimum 2 meter, dan warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD. Ini untuk yang ke-5. Nah, selanjutnya ini yang ke-6, yaitu jenis kegiatan padat karya tunai desa meliputi antara lain. Nah, ini sudah didiskus di sini. Jenis-jenis kegiatan apa saja yang boleh menggunakan pola kerja padat karya tunai desa. Untuk yang A, pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan. Nah, di sini ada kegiatan pemanfaatan lahan kosong desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Langsung ke yang kedua, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk penanaman sayur dan lainnya. Dan yang ketiga, penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan. Nah, untuk kegiatan ini kita bisa masukkan ke dalam Sisbuddes, yaitu dalam bidang pemberdayaan, yaitu kita masuk ke bidang pertanian. Di sini ada peningkatan tanaman pangan
kita bisa masukkan di sini, atau penguatan ketahanan pangan tingkat desa. Ada dua kegiatan di sini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang tadi. Nah, selanjutnya untuk yang B, yaitu restoran dan wisata desa. Ini kegiatannya untuk kebersihan tempat wisata desa yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Kemudian kebersihan tempat kuliner, kemudian membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata. Nah, di sini kita bisa masukkan di Siskudes ke dalam bidang pertama pembangunan, yaitu subbidang pariwisata. Di sini bisa untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik desa. Itu pengembangan pariwisata tingkat desa. Tapi yang utamanya di pemeliharaan. Karena di pemeliharaan ini modal yang digunakan itu lebih sedikit daripada untuk pembayaran upahnya. Karena pemeliharaan bisa untuk bersih-bersih, kebersihan lingkungannya, kemudian bisa pengecatan. Nah, tenaganya bisa digunakan banyak di situ, sehingga bisa memungkinkan untuk 50% dari anggaran tiap kegiatan untuk pola PKTD. Oke, selanjutnya untuk perdagangan logistik pangan. Yang B, untuk perdagangan logistik pangan. Yang A, pemeliharaan bangunan pasar. Yang satu, pemeliharaan bangunan pasar. Nah, di sini sudah jelas kalau pemeliharaan bangunan pasar ini juga untuk kegiatan padat karya tunai. Karena kegiatan pemeliharaan ini nilai modalnya, belanja modalnya bisa lebih kecil dari upahnya. Dalam bentuk gotong royong, dalam bentuk bersih-bersih, itu kan yang dibutuhkan tenaga lebih besar tenaganya daripada belanja modalnya. Kemudian badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. Terus sampai dengan tambahan penyertaan modal. Ini untuk bisnis kudesnya kita masuk ke bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian subbidang perdagangan dan perindustrian. Di sini ada pemeliharaan desa, pemeliharaan pasar desa atau kios milik desa. Ini bisa digunakan untuk pola padat karya tunai. Selanjutnya, untuk kegiatan subbidang perikanan. Ini yang satu pemasangan atau perawatan keramba bersama. Kemudian bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, dan membersihkan tempat perlelangan ikan BPI dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. Nah, kita masuk ke bidang pemberdayaan, yaitu subbidang kelautan dan perikanan. Ini bisa untuk pemeliharaan karamba, kemudian pemeliharaan pelabuhan. Kemudian di sini ada juga, selanjutnya untuk peternakan. Di sini ada kegiatan untuk membersihkan kandang, kemudian pengemukan ternak dan kerjasama badan usaha milik desa dalam pemanfaatan kotoran ternak. Nah, kita bisa masukkan di Sisbudesnya di bidang pemberdayaan juga, di pertanian dan peternakan. Di sini bisa untuk pemeliharaan. Kita masuk ke kegiatan peningkatan produksi peternakan. Selanjutnya untuk kegiatan industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan. Perawatan gudang milik badan usaha milik desa dan atau badan Bumdesma. Kemudian perawatan alat penggilingan padi milik Bumdes atau Bumdesma. Kemudian yang ketiga, penyewaan gudang secara murah yang sebagian besar dibayar melalui dana desa. Ini bisa masuk ke dalam bidang pemberdayaan. Kemudian perdagangan dan kita masuk ke bidang pemberdayaan. Kita masuk ke perdagangan dan perindustrian di sini.
Padat karya tunai desa ini merupakan salah satu tujuan dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, sehingga dia diharapkan bisa memberikan efek untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan program padat karya tunai desa, diharapkan jangan sampai salah sasaran. Nah, untuk beberapa tahun 2019 dan 2020 kemarin, setelah dilaksanakan evaluasi, banyak beberapa desa yang tidak melaksanakan program padat karya tunai desa ini dengan sesuai aturan. Jadi buat kawan desa, jangan sampai salah untuk pelaksanaan padat karya tunai desa ini. Semoga bermanfaat. Buat kawan desa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jika merasa info ini bermanfaat, bisa di share. Salam bersama kawan desa channel.